Pak Bayu, semangat banget ini Pak Bayu. Ngopi. Belum ngopi. Ngopi dulu lah. Baru kelar ini lagi jam istirahat. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai saja. Di tengah-tengah kesibukan mengajar di sekolah, mari kita sempatkan waktunya untuk mempersiapkan diri pada aksi nyata ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke ya. Mungkin sebagian masih ada di kelas, sebagian lagi mungkin sudah selesai jam mengajar, sebagian mungkin kosong jamnya. Ya, kayak saya kosong. Alhamdulillah, yang baru ada sore, jadi pagi-pagi aja. Baik, kita lanjut ke pertemuan keberapa ini ya? Kita kurang lebih sudah mungkin 13 pertemuan. Jadi mungkin masih ada kurang lebih 6 kali pertemuan lagi tatap maya. Ya, kita fokus, tetap semangat sampai nanti bulan Desember. Nah ini sekarang ini persiapan aksi nyata perlu dipahami betul ini tentang aksi nyata karena poinnya sangat-sangat besar ini, 25%. Poinnya sangat-sangat besar ini, paling besar di antara yang lainnya. Sangat-sangat besar, jadi mohon untuk tidak di skip ya. Tapi mungkin kalau kelewat untuk hari ini atau misalkan sangat-sangat tidak bisa mengikuti kegiatan, mungkin nanti video ini bakal saya edit, lalu saya upload di YouTube, nanti linknya saya bagikan ya sebagai bantuan kalau misalkan memang agak kesulitan atau berhalangan lah pada hari ini. Baik, kita lanjut ya. Ya, salam dan bahagia untuk kita semua di ruang virtual pada hari ini. Jadi hari ini kakak-kakak mungkin lebih banyak menyimak ya, diskusinya hanya sedikit tentang aksi nyata. Aksi nyata sendiri itu kurang lebih seperti perbaikan video dari yang sebelumnya sudah di take ya. Jadi nanti videonya akan lebih lengkap lagi. Ya mirip-mirip sama video Ukin lah, mirip-mirip, cuman ya nggak terlalu panjang videonya. Oke, tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu. Karena ini harus disimak betul-betul, jadi jangan sampai ada yang terlewat. Tapi kalau misalkan bingung seperti apa, kurang lebih samalah seperti kemarin bikin video. Tapi ini mungkin ini lebih lengkap lah, kita masukkan beberapa unsur di dalamnya. Oke, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, hadir seutuhnya, menghargai waktu, kita maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, tujuan kali ini merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Ya. Koneksi antar materi itu kayak mengkoneksikan beberapa materi, diantaranya mungkin materi modul 2.1 sampai 2.5. Kita koneksikan, kita refleksikan, dan nanti hasilnya akan dituangkan di dalam video. Jadi jangan sampai terlewat ini ya. Dan ada batas waktunya juga. Mungkin kita sekarang ketemu hari Jumat tanggal 8, nanti ketemu lagi 11 hari kemudian kalau nggak salah, hari Selasa minggu depan. Hari Selasa tanggal 19 ketemu lagi. Jadi ada waktu seminggu kita off tetap aja, tapi di situ adalah tugas aksi nyata yang harus dipenuhi ya.
Oke, agenda kali ini refleksi koneksi antar materi, penjelasan tugas saksi nyata. Nah, ini yang poin 2 mohon disimak dengan betul ya, dengan baik. Pengantar tugasnya, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa. Lalu ntar ada dialog dan juga penutup. Baik, merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Ya. Jadi di modul 1 kita udah belajar beberapa materi ya, diantaranya aset, diantaranya strategi belajar dan lain sebagainya. Itu ntar dikoneksikan di hari ini. Jadi biar nanti tugas videonya nyambung tuh semuanya. Kalau kemarin kan yang penting kita take video 30 menit, mau isinya seperti apapun ya itulah hasilnya. Kalau sekarang nanti harus lebih baik lagi. Harus ada model-modelnya, pakai model apa, lalu harus ada pendidikan geraknya, mau pendidikan gerak, mau pendidikan kebugaran atau pendidikan atau SEM. Nah, itu yang SEM mungkin bisa dicoba untuk yang kelas 2, kelas 3 SMA lah. Di sini SMA cuma 2 orang ya, Kak Bayu sama Kak Wawan. Mungkin yang SD dan SMP bisa pakai model pendidikan gerak dan kebugaran jasmani. Oke, lanjut. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini sendiri kan kita pertama strategi pembelajaran PJOK yang efektif ya. Nah, di situ kan kemarin kita menghitung waktu ya kalau pas ketemuan, tapi lebih dari itu kita harus ada perhitungannya, dalam arti ketika kita mengajar dalam suatu pertemuan apakah efektif atau tidak. Dari segi waktunya efektif atau tidak, dan kita ngasih materinya efektif atau tidak, seperti itu. Jadi pembelajaran keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu penting untuk pembelajaran karena ada beberapa poin ya yang harus diingatkan oleh kakak. Mungkin yang pertama membangun pemahaman mendalam pada siswa gitu ya, pada murid-murid kita. Kita kasih paham, kita kasih pengertian, kita kasih materi ke murid-murid kita. Nah, ketika kita ngasih materi ke murid-murid kita, apakah materinya 100% terserap, atau hanya 50% terserap, atau hanya 100% terserap. Nah, ketika persentasenya mungkin tinggi, dan alhamdulillah mungkin cara kita bicara, cara kita mengajarkan, cara kita memberitahunya, itu sudah sangat-sangat bisa diterima oleh murid-murid kita. Namun ketika presentasinya kecil, nah itu berarti ada yang tanda tanya, apakah muridnya memang sulit menangkap apa yang kita maksud, atau kitanya yang mungkin bahasanya terlalu tinggi atau sulit dimengerti oleh murid-murid kita, seperti itu. Itu juga harus disederhanakan. Jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ngebantu guru ngejelasin konsep-konsep PJOK secara lebih jelas dan menarik. Jadi memungkinkan murid-murid kita memahami mengapa aktivitas olahraga di sekolah itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman dan yang kita jelaskan ke murid-murid akan lebih termotivasi dan lebih berpartisipasi kegiatan di sekolah, seperti itu Kakak ya. Jadi ketika kita nanti mengajar dalam kegiatan PJOK di sekolah, efektif atau tidaknya bisa kita ukur. Nah, salah satu cara mengukurnya kayak kemarin, menghitung waktu. Lebih banyak aktivitas atau tunggu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan take video 30 menit itu 20 menit hanya menunggu. Nah, jangan sampai seperti itu. Untuk tunggu pasti ada. Tidak mungkin nggak ada untuk waktu tunggu. Pasti ada, tapi dibuat sekecil mungkin untuk waktu tunggunya, jangan sampai waktu tunggunya lebih tinggi daripada aktivitas yang dijalankan, seperti itu kakak ya. Nah, jadi nanti harus efektif nih. Misalkan take video 30 menit, katakanlah waktu tunggu, waktu kelola, dan waktu instruksinya tidak lebih banyak daripada aktivitas. Intinya itu saja supaya efektif.
Lalu yang kedua adalah strategi mengajar. Ya, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Nah, apakah pemahaman terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Strategi sendiri kemarin dibagi dua ya. Ada yang instruksional, ada yang non-instruksional. Untuk yang non-instruksional itu tidak ada di dalam KBM-nya, namun sangat-sangat menunjang terhadap kegiatan pembelajaran itu sendiri. Contohnya adalah pakaian, misalkan pakaiannya gimana, pakai baju olahraga apa enggak. Kalau ada anak yang nggak pakai baju olahraga itu gimana kita menanggapinya? Apakah saklek atau ada toleransi atau apapun itu. Tapi harus kita ketahui bahwa jangan sampai kita ambil tindakan yang ternyata tindakan itu malah merugikan diri kita sendiri sebagai guru. Contoh ketika ada anak yang tidak, ini kita di strategi non-instruksional ya, ketika ada anak yang nggak pakai baju olahraga misalkan, baiknya tidak kita langsung judge atau diberi bonus atau hadiah gitu ya. Jangan, kita tanyakan dulu mengapa mereka tidak pakai baju olahraga. Mungkin saja ada hal-hal lain yang di luar kendali mereka atau orang tuanya yang menyebabkan mereka tidak bisa pakai baju olahraga. Misalkan bajunya sobek, atau mungkin bajunya betul-betul hilang, atau misalkan rumahnya kebanjiran, atau misalkan ada musibah dan lainnya. Baiknya kita tanyakan dulu. Mungkin di pertemuan misalkan hari Senin nggak pakai baju olahraga, mungkin Senin besoknya dia udah bisa pakai baju olahraga lagi. Tapi ketika tidak pakai baju olahraganya terus-menerus, nah itu patut dipertanyakan dan patut diberikan teguran yang tegas. Nah, terkadang alasan klasik ketinggalan, ya betul seperti itu, sangat-sangat klasik. Jadi kalau di olahraga mungkin kita agak kompleks ya ngajarnya. Ada beberapa hal yang sebetulnya nambah kerjaan kita di luar kita masih materi. Jadi kayak saya misalkan ngajar, ngecek pertama itu cek bajunya dulu, udah cek bajunya lengkap. Yang kedua minumnya bawa minum nggak gitu kan, minum sendiri saya menekankan harus bawa tumbler. Kalau habis diisi ulang, diisi ulangnya mungkin bisa pakai aqua gelasnya langsung dibuang di tempat sampah. Jadi meminimalisir mereka untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi lebih rapih lagi. Jadi kalau pakai tumbler kan enak, tidak ada yang dibuang. Tapi satu sisi harus diketahui juga bahwa ketika mereka tidak bawa tumblernya atau misalkan ternyata bawa botol minum plastik, ya misalkan air mineral botol, patut dipertanyakan juga kenapa. Jadi kalau misalkan saklek, ya boleh, tegas boleh, cuman dasarnya harus jelas seperti itu. Jangan sampai ternyata mungkin botol plastiknya di hari kemarin jatuh dan pecah. Besok mau dibawa, belum punya lagi, dan mungkin juga orang tuanya sedang tidak bagus dalam kondisi keuangan seperti itu. Nah itu kan kita tidak tega ya gitu, kasih toleransi seperti itu. Yang namanya mungkin anak SD nanti nanya lagi, Pak itu dia boleh kok saya enggak. Nah, kita kasih pengertian di situ bahwa setiap orang berbeda, setiap orang ada kendalanya masing-masing seperti itu. Jadi baiknya ketika kita menerapkan suatu aturannya tersebut ya kalau dibilang saklek ya saklek terhadap yang melanggar aturan, tapi kalau kondisinya memang tidak bisa untuk diterapkan secara utuh, ya kita harus ada toleransi seperti itu. Contohnya ketika misalkan ada anak yang jarang banget masuk dan ketika sekalinya masuk, malah nggak pakai baju olahraga gitu. Di situ saya mungkin tidak mau marahin gitu, tidak mau langsung menghukum atau ngasih bonus. Biarkan dia masuk dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau masih pakai baju biasa dan tidak pakai baju olahraga,
baiknya ditegur seperti itu. Biar dia masuk dulu, jangan sampai dia jarang masuk dan dia hanya mau masuk pelajaran PJOK misalkan, nggak mau masuk pelajaran yang lain, tapi ketika masuk pelajaran PJOK pun kita marahin, kita sanksi gitu dan menyebabkan dia tidak mau sekolah lagi. Pada prinsipnya kita harus menarik anak-anak untuk tetap bersekolah dan rajin bersekolah. Jangan sampai kita jadi penyebab anak-anak tidak mau bersekolah seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu kejadiannya. Jadi utamakan anak-anak mau bersekolah. Nah, ketika dia sudah rajin masuk, baru kita terapkan aturan-aturan yang sekolah. Itu yang non instruksional seperti itu. Ya mungkin non instruksional sudah sangat-sangat paham lah, kayak seperti sinyal berhenti, misalkan seperti baju dan lainnya seperti itu. Sepatu juga sama seperti itu kan. Dulu ketika saya SMA, saya masih ingat sepatu harus hitam misalkan. Senin sampai Jumat harus hitam. Hanya boleh di pelajaran olahraga saja yang boleh pakai sepatu warna-warni, dan itu pun hanya olahraga saja, dan itu saya sangat-sangat senang gitu. Bisa pakai sepatu warna putih, warna merah, warna biru, dan warna lain sebagainya. Di situ sangat-sangat beragam. Tapi setelah olahraga diganti lagi jadi aturan sekolah. Jadi aturannya sekolah warna hitam. Nah, itu paling tidak kita harus taat juga sama aturan sekolah. Ketika olahraga boleh pakai sepatu warna apa aja, ketika mereka sudah ganti baju dan ikut pelajaran lainnya, maka kita patut memberitahu bahwa harus diganti lagi sepatunya. Kecuali pelajaran olahraga boleh untuk ganti sepatu yang selain warna hitam. Misal seperti itu. Kak Tri, karakter itu dibawa sejak lahir atau bisa dibentuk, Kak? Ya, genetik itu memang istilahnya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Itu pasti ada. Cuman yang paling seperti itu ya, Kak. Karakter. Nah, makanya mungkin kan Kak Tri ketemu anak-anak tuh usia SMP ya, yang dimana usianya udah 12 tahun ke atas ya, 12 atau 13 tahun ke atas ya. Jadi ada beberapa karakter yang mungkin agak sulit diatur, keras kepala, karakternya tidak mau mendengarkan, seperti itu. Tapi perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bahwa hal-hal baik harus berasal dari sekolah. Hal-hal baik harus berasal dari sekolah, dan harapannya adalah hal-hal baik tersebut bisa terus diteruskan oleh orang tuanya di rumah. Tidak dipungkiri bahwa waktu guru atau waktu sekolah dengan murid itu hanya sebentar. Contoh untuk di sekolah dasar mungkin sehari hanya 5 jam lah. Masuk jam 7, pulang jam 12. 5 jam dalam sehari. Kita tidak tahu 19 jam lainnya itu dia ngapain aja. Apakah dia makanannya betul, dalam arti makanannya sehat, atau mungkin lingkungannya sehat, bergaulnya dengan orang yang sehat, dalam arti orang yang baik-baik gitu. Kita tidak tahu, dan itu sudah jadi tugas orang tuanya mendidik anaknya di luar sekolah. Tapi untuk di dalam sekolah yang hanya mungkin sekolah dasar hanya 5 jam itu, atau mungkin bervariasi ya, ada yang 5 jam, untuk yang negeri mungkin rata-rata 5 jam. Untuk yang swasta mungkin lebih panjang lagi waktunya, untuk yang SMP mungkin bisa 7 jam ya di sekolah. Itu harus hal-hal yang baik, dalam arti gini, hal-hal baik tuh anak murid ketemu orang baik, misalkan ketemu gurunya orang baik. Anak murid ketemu temannya juga anak sekolah, itu orang baik juga, seperti itu. Anak murid ketemu misalkan tenaga kependidikan, misalkan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan lainnya juga orang baik juga, seperti itu. Jadi hal-hal baik harus berasal dari sekolah gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik itu terserap sama anak terus dibawa pulang sampai ke rumah.
paling tidak kita hanya bisa mengupayakan hal-hal baik dari sekolah gitu. Dan ini kita mapel PJOK semua aspek ada ini. Disiplinnya ada. Disiplin air minumnya gitu, bawa air minum juga harus dikondisikan supaya tidak buang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya sportivitas ketika bermain game misalkan sepak bola atau bola basket, apalagi yang ada body contact seperti itu, gimana dia? Jika menang apakah akan jadi sombong misalkan, lalu jika kalah akan marah-marah gitu. Yang kalah mungkin jangan marah-marah, yang menang dalam game sekolah, yang menang jangan sombong atau selebrasi berlebihan. Di situ ada kontrolnya tuh di situ. Nah, itu di PJOK ada tuh semua, disiplinnya ada, sportivitasnya ada. Lalu berpikir kritisnya juga ada. Ketika misalkan main basket, berhadapan satu lawan satu dengan musuh, ada teman di kiri, ada teman di kanan, bisa pilih kan. Teman di kiri oper, teman di kanan oper, atau langsung shoot ke ring basket seperti itu. Itu kan kemampuan berpikir kritis juga itu. Dan langsung dipraktekkan secara langsung gitu, bukan hanya teori di kelas dan di buku. Dan juga rasa sosial, rasa empati juga ada. Misalkan ada temannya kena body contact, jatuh dan luka berdarah. Nah, apakah permainan dilanjutkan? Nah, kita arahkan untuk stop. Ada teman nih atau ada teman satu tim, atau musuh, yang musuh itu kan teman juga, satu kelas juga misalkan seperti itu ya. Di mana rasa empatinya atau di mana rasa sportivitasnya seperti itu. Itu harus diwujudkan dalam apel kita nih PJOK gitu. Jadi jangan sampai apel PJOK ini sekedar badut yang waktu pertemuan pertama kita bahas ya. Jadi apel PJOK ini apel yang sangat-sangat lengkap ya. Apel yang sangat-sangat bisa dipraktekkan secara langsung tanpa teori-teori dulu gitu. Jadi apalagi Pak Menteri sekarang berfokus pada penanaman karakter yang baik gitu. Nah ini udah saatnya nih kita memanfaatkan konsep tersebut nih. Jangan sampai anak-anak ketika misalkan curang di kelas gitu, dalam arti main game curang atau apa segala macamnya, kita biarkan. Ya kita tegur, kita kasih pemahaman. Mungkin satu pertemuan nggak bisa tuh dalam satu anak negur sekali doang, bisa berkali-kali mungkin. Atau lagi game, sinyal berhenti, prit, nah terus main aja sampai harus nge-fluid 3, 4, sampai 5 kali. Nah seperti itu. Itu mungkin saja dan itu adalah tugas kita sebagai guru PJOK di situ. Jadi mungkin agak lelahnya di situ, tapi ya paling tidak kita tahu bahwa tugas kita adalah itu, mendidik anak-anak gitu. Untuk instruksional seperti itu, dan untuk strategi instruksionalnya adalah gimana caranya kita mendelivery suatu materi ke anak murid. Contoh game yang kemarin waktu SEM tuh bagus juga, udah saya terapkan di sekolah. Alhamdulillah saya juga dapat game baru gitu ya. Mungkin kakak bukan game baru, tapi buat saya itu game baru gitu. Karena kalau bola kasti saya selalu pakai tongkat, selalu pakai bola tenis yang hijau itu, selalu pakai itu. Tapi kita coba yang baru lah gitu. Kebetulan ada bola karet ya, bekas bola poli gitu, masih bagus, nggak terlalu keras, nah, jadi pakai seperti itu. Itu kan instruksional gimana kita nerapinnya ke anak-anak. Kita kasih nih anak-anak ada game baru nih, permainan bola kasti tapi pakai bola poli. Nah, gimana tuh Pak? Maksudnya kok bisa begitu? Nah, kita jelasin tuh pelan-pelan. Ke anak. Gimana Pak? Nah, itu yang namanya strategi instruksionalnya. Pakai gayanya gaya apa? Gaya latihan, gaya komando, resiprokal. Nah, itu bisa diterapkan tuh seperti itu. Pilih gayanya. Dan dalam satu pertemuan mungkin saja ada beberapa gaya. Gaya komando dulu di awal, lalu kedua gaya latihan, lalu selanjutnya penilaian antar teman pakai resiprokal seperti itu. Nah bisa juga tuh, tinggal kitanya diatur-atur aja lah seperti itu. Ya itu untuk strategi mengajar. Ada non instruksional yang dalam arti penunjang kegiatan belajarnya, dan juga ada instruksional yang artinya adalah kita mendelivery materi dari guru ke murid seperti itu. Gimana caranya kita?
untuk memberikan pemahaman dan konsep-konsep suatu permainan ya, permainan olahraga ke murid-murid kita, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pemahaman tentang model pendidikan gerak. Nah, model pendidikan gerak itu yang kemarin kita pelajari tuh, yang ada 11 model tapi kita praktekkan hanya 10 ya, dari komando sampai mandiri itu. Dari komando sampai mandiri bisa kita praktekin tuh nanti di video aksi nyata. Jadi misalkan kalau ditanya, itu kok gurunya nganter ke lapangan terus anak-anak main sendiri-sendiri gitu, kok gitu? Nah, ini udah tahu nih modelnya, model mana? Model pembelajaran mandiri ini namanya, tapi itu model yang istilahnya kalau kasta ya, kasta tertinggi. Jadi kemampuan kognitif anak tuh udah keisi semua tentang permainan sepak bola, bola basket, bola voli, misalkan futsal, pasti itu udah ada di kepala mereka semua, baru kita bisa terapkan Bank Mandiri. Tapi kalau misalkan mereka juga belum paham, dalam arti belum terlalu banyak pemahaman, nah yang mandiri juga mungkin belum bisa. Baru bisa dilakukan pembelajaran berkelompok atau latihan, resiprokal dan lain sebagainya seperti itu. Tapi perlu ditekankan bahwa ketika pembelajaran mandiri, misalkan jangan lupa akan 3 hal, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan akhirnya. Jangan sampai itu lupa tuh. Jangan kita bawa ke lapangan, nih bolanya ambil sendiri, silahkan main ini. Nah, sebelum itu kita arahkan dulu di kegiatan awal. Misalkan anak-anak ini ada beberapa alat, silahkan maksimalkan, tapi sebelum itu kalian pemanasan dulu, pemanasan statis, pemanasan dinamis, atau silakan yang ada game atau ice breaking silakan. Nah, jadi terarah. Jadi anak-anak tuh terarah. Jangan sampai semaunya terarah. Lalu di intinya silakan manfaatkan lapangan dan alat-alat yang tersedia. Dan ketika sudah dikumpulkan kembali, refleksi apa yang kurang, apa yang menjadi kendala, dan apa yang sudah baik, dan apa PR ke depannya, seperti itu. Itu jangan sampai terlepas, seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga awal dan akhir tuh berperan, seperti itu. Kecuali memang di tengah-tengah kegiatan ada hal-hal yang tidak memungkinkan gitu, misalkan ada bencana alam ataupun sebagainya, nah itu baru bisa di-cut di tengah-tengah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita normal-normal saja, ada baiknya sebelum pembelajaran kita ketemu, kita berkumpul dengan murid, dan setelah pembelajaran ada juga kita bertemu dan berkumpul sama murid itu untuk upaya refleksi pembelajaran di hari itu. Jadi nanti ada tiga model yang akan kakak terapkan dalam video aksi nyata. Yang pertama model pendidikan gerak, tapi ini dipilih salah satu ya, maksudnya bukan tiga-tiganya. Dipilih salah satu model pendidikan gerak, yaitu kita pakai model dan gaya mengajar. Lalu yang kedua adalah model pendidikan kebugaran, yang ketiga adalah SEM. Nah, tinggal dipilih tuh. Tapi mungkin kalau SD SMP cocoknya pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran ya, seperti itu. Kalau SMA bolehlah pakai SEM. Oke, lanjut. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Oke. Pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk kebugaran sendiri perlu diketahui, kita ambil contoh yang mudah saja kemarin ya. Jadi sebelum beraktivitas ada baiknya cek dulu denyut nadinya berapa. Kita terapkan tuh misalkan yang belum nih, tapi saya yakin sebagian besar mungkin sudah menerapkan. Dicek dulu tuh denyut nadinya, pakai rumus 220 dikurangi umur. Nanti dicek bareng-bareng, dihitung bareng-bareng, dan setelah kegiatan pembelajaran kebugaran dicek lagi. Jadi anak-anak tahu, oh ternyata saya ada di level ini, gitu. Dan ternyata saya masih normal denyut nadinya, tidak melebihi batas maksimal dari denyut nadi masing-masing anak sesuai dengan umurnya, seperti itu. Yang ketiga adalah sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Nah, ini SEM ini mungkin sangat-sangat segmented ya, dalam arti tertentu gitu.
mungkin bisa sangat diterapkan di SMA, kelas 2, kelas 3 mungkin. Untuk SD dan SMP mungkin bisa dicoba, tapi tidak seluruh utuh SEM, dan itu malah bukan SEM jadinya. Jadi mungkin untuk SD, SMP bisa pakai pendidikan kebugaran dan pendidikan gerak. Dan SEM sendiri adalah titik beratnya di pengelolaannya, bukan apa olahraganya, seperti itu. Olahraganya terserah apapun itu, tapi pengelolaannya gimana setiap anak berperan, setiap anak mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai ada 1-2 anak yang cuma bisa diam di pojokan sambil nunggu pembelajaran selesai. Nah, itu bukan SEM. Jadi semua anak berperan, apapun itu perannya. Perannya sebagai analisis, perannya sebagai tim medis. Misalkan ada anak PMR nih di kelas, nah, manfaatkan di situ. Jadi anak-anak tuh udah tahu nih susunan kepanitiaannya segala macam ketika nanti dia di dewasa nanti bisa kerja di IO misalkan, bisa kerja di agensi dan lain sebagainya. Ini udah kita ajarin nih di PJOK nih, di SEM. Karena kan kalau anaknya mungkin anaknya ini bukan anak OSIS gitu, bukan anak organisasi, dia nggak tahu struktur kepanitiaan atau pengelolaan suatu kegiatan, mungkin dia nggak tahu. Tapi di PJOK ini kita terapkan SEM. Jadi dia tahu, dipaksa, didorong untuk tahu, oh ini tugas dan peran saya, oh ini manfaat saya mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Dan titik beratnya tentu bukan di olahraganya, tapi di pengelolaannya. Dan itu harus berdasarkan keinginan mereka. Kita hanya menawarkan dan memantau. Jangan ada sampai satu anak yang sama sekali tidak berperan. Jadi nolep lah bahasa anak gaulnya sekarang. Diam aja, cuma nunggu kegiatan selesai, seperti itu. Jadi berperan nih semua anak-anak nih di SEM. Oke, lanjut. Nah, asesmen otentik. Jangan lupa asesmennya. Asesmen otentik, jadi asesmen dalam kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, kalau kemarin kan yang presentasi kelompok 1 ya, sepak bola, nah pakai tingkatan sesuai di modul, yaitu ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, kita bisa padukan lagi tuh, gimana caranya, dikreasikan lagi. Ingat, prinsipnya tidak ada yang salah. Yang salah ada yang tidak mau mencoba. Nah, kita mumpung lagi di PKG PJOK ini, nah kita coba nih beberapa hal-hal baru mungkin ya, atau mungkin hal-hal lama yang udah ditinggalkan, atau hal-hal lama yang sudah lupa. Nah, kita coba lagi nih asesmen otentik nih. Jadi nanti nggak ada lagi nih tes satu persatu dribbling, tes satu persatu shooting, tes satu persatu. Nah, itu langsung kita ke dalam kondisi yang sebenarnya gamenya. Apapun itu gamenya ya, mau itu game bola secara asli atau game modifikasi kayak kemarin tuh Kasti Poli. Nah, itu bisa juga. Yang penting dalam kondisi yang sebenarnya. Bisa ditambahkan juga poinnya. Kalau kemarin kan cuma nyundul berapa, shooting berapa, misalkan kan dribbling, nah bisa ditambahkan kerjasama, disiplin, sportivitas, nah bisa ditambahkan seperti itu. Jadi ada penilaian-penilaian yang sikap juga tuh, bersifat afektif seperti itu. Ya, tujuannya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. 2. Nah, penjelasan tugas aksi nyata. Jadi untuk yang tadi dari mengajar PJOK yang efektif, strategi mengajar instruksional dan non-instruksional, lalu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model. Nah, itu akan dituangkan ke dalam suatu video langsung praktek pembelajarannya. Tinggal pilih mau pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau sport education model. Nah, itu terserah kakak pilih mau yang mana. Kalau saya kemarin pendidikan gerak karena masih SD dan juga bukan kebugaran jasmani, jadi ya main bola tangan aja pada seperti biasa gitu. Nah, pengantar tugas. Oke, ini
implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nah, yang kakak mengampu misalkan SD nih kelas berapa ya di situ ya, jangan di kelas yang lain yang tidak diampu. Nah, ini pengantar tugasnya nih. Ya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. Modul ajar dan sudah ada asesmen otentiknya. Lalu yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik belajar di kelas masing-masing. Boleh kameranya ditaruh di sudut, kita ngajar lah pada umumnya gitu ya. Boleh juga dipegangin sama teman kalau temannya di sekolah sedang luang waktunya. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, nah lalu pembelajaran inti, pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Nah, ini yang poin 5 pembedanya nih. Poin 5 pembedanya, testimoni peserta didik seperti itu. Dalam menilai nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Jadi jangan sampai nanti ketukar modul ajarnya bola voli, prakteknya sepak bola gitu. Itulah ya. Jadi jangan ketukar modul ajarnya kelas 10 SMA, praktek pelajarannya kelas 12 SMA kayak gitu. Kayak gitulah ya. Nah, lalu ada contohnya juga. Nah, ini ketentuannya karena kita ketemu lagi pada tanggal 19 itu refleksi aksi nyata. Jadi kakak-kakak dimohon untuk mengerjakan atau membuat video pembelajarannya mulai dari hari ini boleh nih yang masih ada jam siang atau sore bisa langsung. Tugas aksi nyata mulai dari 11 November hari ini sampai 17 November. Nah, atau misalkan mau minggu depan nggak apa-apa. Minggu depan tanggal 11 sampai 15 mungkin di-tag video di tanggal tersebut juga nggak apa-apa. Yang penting nanti 18 sudah di-upload nih semua nih, sudah di-upload. Lalu yang di-uploadnya itu modul ajar dan link video pembelajaran. Nah, linknya nih yang di-upload, bukan videonya. Kalau videonya harus saya download dulu, berat, mungkin 1 giga lebih. Jadi link videonya kakak upload di YouTube atau di Google Drive. Khusus on Google Drive itu wajib linknya sudah dibuka, bisa diakses nih. Kayak kemarin pas waktu dokumentasi tatap muka, nah itu pas saya klik ternyata nggak bisa tuh. Dan selang berapa waktu kemudian saya klik lagi bisa gitu. Nah itu entah problemnya di mana, tapi alhamdulillah sudah terbuka. Nah untuk link video pembelajaran YouTube silahkan boleh, lebih gampang di YouTube ya. Atau di Google Drive juga boleh, pastikan linknya sudah dibuka. Nah ini saya kasih contoh nih, ini boleh diikuti boleh tidak ya. Contoh durasinya aja. Yang pertama kegiatan awal 3 menit. Kegiatan awal ya kayak absen anak, nanya kabar anak lah kayak gitu ya. 3 menit aja, jangan lama-lama. Nah yang kedua nih, titik beratnya nih. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kalau untuk kegiatan awal, kegiatan akhir, refleksi, dan testimoni itu boleh edit atau boleh ditempel. Tapi kalau kegiatan pembelajaran inti yang maksimal 30 menit ini itu jangan diedit. Kecuali ada case khusus ya kayak Kak Tri nggak bisa lebih dari 15 menit itu boleh lah nggak apa-apa ya. Disesuaikan aja dengan device-nya. Nah 30 menit nih jadi aktivitasnya 30 menit. Misalkan model pendidikan gerak pakai gaya mengajarnya, gaya mengajar apa di sana?
Ya, gaya mengajar komando, resiprokal, atau mandiri, atau yang lainnya, silakan. Silakan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ada iklan tadi. Nah, yang 30 menit ini tanpa edit ya. Yang ini nih tanpa edit. Oke, tanpa edit. Lalu kegiatan pembelajaran akhir, misalkan akhir apa nih biasanya? Akhir itu berkumpul, ngumpulin bola dan selain sebagai macamnya ya, seperti itu. Absen, berdoa, nah seperti itu. Lalu ada refleksi pembelajaran akhir. Pasca pembelajaran apa refleksinya? Refleksinya, pelajaran tadi sudah bagus, tapi kurang ini, nah kayak gitulah ya. Paham lah kakak. Lalu ada, nah ini yang penting nih, pembeda dari semua tugas video, pembedanya ini testimoni peserta didik nih, yang poin kelima nih. Nanti direkam anak muridnya kasih testimoni, misalkan pembelajarannya menarik, pembelajarannya atraktif, pembelajarannya sangat-sangat bervariasi atau apapun itu. Ini harus ada nih. 3 menit ya taruhlah 1 menit perempuan, satu murid perempuan dan 1 murid laki-laki. Jadi masing-masing murid kasih testimoni 1,5 menit lah. Seperti itu. Atau 1 menit juga cukup. Pokoknya nanti ini durasi 40 menit ya. Misal ini contoh aja nih. Contoh durasi 40 menit. Seperti itu. Sampai sini dulu kakak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang tugas saksi nyata. Yang paling memungkinkan sih, yang paling untung yang UKIN nih kayaknya nih. Yang UKIN, nah bisa tempel nomor 5. Kak, mau nanya Kak. Oke, Kamu bilang. tanya juga. Yang ini, yang video aksi nyata ini 40 apa 30 Kak? Apanya? Durasi waktunya. Bikin aksi nyata ini video. Ya. Ini contoh aja. Jadi kan yang 30 menit maksimal nih yang kegiatan inti pembelajaran nih. Tapi kan ada awalnya, ada akhirnya, ada refleksi pembelajarannya, ada testimoninya. Nah, ini saya setting 40 menit, tapi disesuaikan aja, Kakak. Ya, ini cuma contohnya aja. Soalnya kan kegiatan pembelajaran awal makan waktu, pembelajaran akhir makan waktu, refleksinya makan waktu, dan testimoni makan waktu gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan aja. Jadi jangan terpaku, 30 menit harus 30 menit, 40 menit harus 40 menit, enggak. Jadi kelima aspek ini ada nih semua. Nah, saya estimasikan kurang lebih 40 menit, kira-kira seperti itu. Kurang dari 40 menit ya nggak apa-apa. Lebih dari 40 menit juga ya nggak apa-apa juga, seperti itu. Berarti fleksibel ya Kak ya? Ya fleksibel aja. Ini kan cuma apa ya, estimasi lah, contoh gitu. Estimasi, contoh aja seperti itu. Iya. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Oke. Sama-sama. Silakan. Ada Yung yang kalau sih nanya. Ya. Pak Karis. Ya. Enggak, kalau sih kan saya ada video nih, video pembelajaran yang mungkin kemarin ya. Boleh nggak tuh saya pakai itu? Ya, kalau itu kan saya bilang tadi tinggal tempel yang nomor 5. Oh. Gitu. Ya kan masih sama kan? Maksudnya semua aspek ada kan? Ada. Nah, itu dia. Udah. Kondisikan lah. Ya. Aman ya, berarti ya tinggal Aman. testimoni aja ya. Iya, aman seperti itu. Jadi testimoni maksudnya gimana tuh? Saya kurang lagi. Testimoni maksudnya gimana tuh? Tadi saya kurang jelas dah. Ya ini anaknya di diwawancara, gimana pembelajaran hari ini? Kan dijawab sama anak, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena ini gitu loh. Oke, siap. Gitu aja. Jangan lama-lama, semenit aja, semenit setengah lah gitu. Ya, oke.
di paling akhir videonya. Iya, iya. Ya. Siap, silakan. Ada yang mau ditanyakan kembali? Dan waktunya nih 11 sampai 17 nih. Ya kalau minggu ini udah nggak keburu, minggu depan lah, Senin atau Jumat nih. Siap. Kak Bayu kelas 0060 loh, nggak ada grupnya. Nah, Bayu silakan. Ya, Kak Luksi, Ya, berarti pada intinya kita milih nih ya kan dari keterampilan gerak, keterampilan apa tadi kebugaran, ya, sama SEM. Jadi ya, 3 itu ya kita pilih mana yang kira-kira bakal jadi video aksi nyata kita. Terus ya. modul juga dibuat. Nah, modulnya ini disesuaikan dengan kegiatan yang akan kita lakukan berarti kan? Ya. Oke. Refleksi pasca pembelajaran berarti kita juga harus buat ininya ya kalau sih ya kalau kayak rubrik penilaian gitu dibuat juga berarti semua Rubrik penilaian itu nanti di modul ajarnya. di modulnya aja nggak usah Iya. dikesiswain berarti ya. Kalau mau pakai peer assessment ya, Iya sama ya. self assessment. Nah itu dikasihwain, dikasih satu 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 anak 2 lembar, 1 lembar penilaian diri, 1 lembarnya lagi penilaian antar teman. Kalau mau pakai, Ya kan tadi kan berarti kalau menurut saya kalau tadi kalau si bilang kan diukur denyut nadinya dulu berarti tetap kita kasih lembar kerja juga dong peserta oh didik ya ya. itu yang kebugaran kan ya? Ya kebugaran. Kalau Oh misalkan iya, kebugaran berarti kan dikasih juga oh iya, lembar kerjanya iya, LKPD-nya. Ya LKPD ini kan sedikit banyak mirip sama ya itu rubrik penilaian juga kan. iya, Ada betul. berarti di modul harus ada LKPD, ada rubrik segala macamnya. Ya, lebih lengkap lah ya Wow. yang kemarin. Iya iya iya. Oke oke Kak Luksi, nanti saya coba bertapa dulu nih, milih yang mana. Oke, Bertapa di kelas 6. kebanyakan sih kemarin saat peserta itu ngambilnya model pendidikan gerak, jadi nggak terlalu nggak terlalu banyak inilah yang di print gitu kalau Mhm. pengalaman saya gitu ya. Walaupun memang saya pribadi model pendidikan gerak, materinya bola tangan SD kelas 5, terus pakai penilaiannya penilaian guru, penilaian antar teman, dan penilaian diri itu pakai gitu. Jadi ya bikin lengkap lah kemarin itu. Nyoba-nyoba lah gitu kan, nyoba-nyoba. Ternyata ya alhamdulillah jalan gitu. Jadi anak-anak juga bisa tahu bahwa kemampuan dia di mana, kemampuan temannya di mana gitu. Apakah sudah betul-betul bagus dan sempurna ya enggak, masih jauh. Cuman paling tidak sudah pernah dicoba dan anak-anak ada variasi baru gitu. Ketika dia megang kertas, megang pulpen di lapangan, perhatikan anaknya. Nah, itu kan bukan jadi waktu tunggu. Nah, ketika misalkan anak main nih, tim A, tim B main, tim C sama tim D observasi, nah itu kan bukan waktu tunggu masuknya. Jadi tetap dalam situasi pembelajaran seperti itu. Kecuali tim A, tim B main, tim C sama tim D nunggu di pinggir lapangan. Nah, itu jadi waktu tunggu. Itu gimana kita ngakalin biar gak jadi waktu tunggu? Itu tadi tim C sama tim D observasi ya. Satu orang observasi temennya satu siapa? Nanti gantian. Tim C lawan tim D. Nah, yang observasi tim A sama tim B. Nah, seperti itu ganti-gantian. Nggak usah dibagus-bagusin temennya apa adanya aja seperti itu ya.
Soalnya udah pada bagus rata-rata, tapi ya dinilai aja mungkin ada beda dikit-dikit, nah, gitu. Untuk anak SD seperti itulah. Dan juga rubriknya juga disesuaikan juga ke anak ya. Rubriknya mungkin skala angkanya nggak 100 tapi 10 gitu. Dan juga keterangan atau kata-katanya juga tidak terlalu berat lah, tidak terlalu banyak gitu. Nah itu kan disesuaikan sama jenjangnya lah gitu. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Sama Haji tuh dia masih bingung kayaknya Katri. Sama Haji masih bingung tuh dia. Waduh, cukup Kak. Nanti nanya ke Kak Bayu ke sekolahnya. Kak Patur mana nih, nggak ada ya? Nah, Emil, kemana? Bang Patur. Di sekolahnya. Tes akhir ini Yang paling tinggi pasti saya ya Kak nilainya. paling tinggi pertama Kak Agus. Keren. Mantap. Kedua Kak Wawan. Wih. Ketiga Kak Tri. Senior semua, yang tinggi senior semua. Kan Udah di main luar kepala itu Bapak Bayu sama senior mah. senior mah. Di luar perut. Lanjut Kak, keempat siapa Kak keempat? Keempat udahlah. Keempat sampai 13 udahlah tuh. Sambil ngopi aja. Saya paling terakhir Kak. Pak Haji suaranya kayak di dalam gentong. Oh iya Kak Luxi, mohon maaf Oh ya, nih Kak Bayu silakan. terkait video. Nah ini kan kita kan di lapangan ya tag video nih. Iya. Kalau Iya. misalkan suara segala macam kurang, nggak menurunkan dari nilai video tersebut kan? Enggak. Aman. Ini kegiatannya. Tapi kalau punya mikrofon Bluetooth ya pakai nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Video jarak dekat aja. Muridnya minta pegangin atau temannya gitu kan. Seperti itulah. Oke. Ini kalau sih uploadnya di modul berapa dah? Uploadnya di aksi nyata. Oh, di aksi nyatanya yang terakhir ya? Masih aja. Nanya. Ya, di aksi nyata. Seperti itu. Dia mau Aksi upload nyata, Main uploadnya. aksi nyata. Kak Emil mana Kak Emil ya? Kak Emil. Aja nih. Kak Emil linknya belum diganti ya? Belum kali ya? Belum. Oh, ntar diganti sama yang baru berarti ya? Iya, linknya ganti Siap. aja itu, linknya pembelajaran soalnya. Oh, siap. Ya, oke. Oke dah. Oke, kalau sih. Iya, ini nggak kerasa tiba-tiba ntar udahan aja nih PKG-nya. Tugas masih on progress. Update ke Luxi, tugas saya belum ini sama sekali ini belum ngerjain nih Udah kemarin-kemarin. sortir aja atau besok lah paling saya update lah. Besok saya update lah. Kalau penasaran ya sortir satu-satu, udah sortir satu-satu, baru tuh dikerjain. Kayaknya udah saya kirim, nanti saya kirim lagi dah. Mana tugas aja? Tugas ada 22 yang diupload. Siap. Video apa Pak Haji? Oke, kakak-kakak kita lanjut ke slide berikutnya. Penjelasan teknis. Ini udah semuanya teknis-teknis ya. Nah, RPP-nya backward design. Jadi jangan lupa tujuannya, kegiatannya, terus asesmennya. Ya. Dan modul ajarnya disesuaikan sama ini kurikulum yang sekarang yang dilaksanakan. Udah pada kumer semua kan ya?
kurikulumnya. Jadi nggak ada lagi tuh. Nanti ada SKKD kayak KTSP atau KIKD gitu. Jangan ada kayak gitu. Nah, nanti udah ke CP misalkan. CP-nya apa? Langsung ke tujuan kayak gitu. Atau tujuannya langsung nggak apa-apa, tujuan pembelajaran. Murid bermain bola tangan. Nah, itulah kurang lebih. Terus kegiatan intinya apa aja? Terus asesmennya. Nah, asesmennya otentik seperti itu kayak kemarin yang kita buat tuh. Oh ya, untuk tugas asesmen otentik belum ada yang upload ya kayaknya ya. Tugas asesmen otentik itu yang kemarin diupload aja, yang main dikerjain sama kelompok diupload. Mana ya? 2.6. 26D sama 26E nih belum ada yang upload. 26D lakukan. Nah, itu upload modul ajar. 26E itu refleksinya. 26D, 26E seperti itu. Ya, oke, jangan terlupa pokoknya. Jangan terlupa dan jangan terlewat. Satu tugas aja berharga. Sangat-sangat berharga. Apalagi nih sekarang aksi nyata nih. 25%. 25% dari semua tugas yang dikumpulkan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, selanjut. Oke, kembangkan RPP. Terus kembangkan modul ajar pakai backward design. Nah, di situnya juga di RPP-nya juga, di modul ajaran juga di spill tuh asetnya apa aja. Misalkan lapangannya apa, bola basket kah, lapangannya lapangan bola voli kah, atau lapangan badminton kah, seperti itu. Bolanya bola apa yang dipakai, seperti itu. Kali aja main voli tapi pakai bola kasti karena nggak ada tongkat sama bola tenis, bisa kan pakai kayak gitu. Dimodif aja itunya. Terus salah satu model instruksional. Nah, ini yang poin D nih. Yang poin D. Pilih mau pendidikan gerak, tadi yang Kak Bayu bilang ya, pendidikan kebugaran atau SEM. Jangan tiga-tiganya, salah satu. Oh, tiga-tiganya berarti 3 video jadinya. Salah satu aja. Terus jangan lupa asesmennya otentik. Pakai yang kemarin dibuat nih. Nah, asesmennya otentik. Lalu yang dikumpulin RPP dan link. Jangan videonya. Kemarin ada yang kirim video tuh saya berat juga ini downloadnya. 1 giga lebih. Video yang 2.1 tuh ada. Oke, lanjut. Lanjut ke lanjutnya. Aspek penilaian. Nah, di sini aspek penilaiannya nih. Jadi ada beberapa aspek yang bakal dinilai. Nah, ini dia nih. Sebenarnya nggak, ini kan mungkin kelihatannya banyak ribet, tapi yang penting yang tadi saya bilang aja tuh. Kayak gitu udah selesai. Ini kan didetilin lagi nih. Sebetulnya udah ada semuanya juga, pasti ada umpan baliknya, ada kontennya, dan waktu belajar akademis misalkan nih. Nah, gimana caranya mengakali waktu tunggu? Waktu tunggu diakalin gimana? Kalau saya mengakali waktu tunggu adalah dengan cara pakai model atau gaya belajar resiprokal. Jadi anak-anak bisa observasi temennya saat dia menunggu giliran dia bermain. Nah, kayak gitulah. Jadi kan tidak masuk waktu tunggu. Dia juga berperan, dia juga lagi belajar nih. Seperti itu. Silakan dilihat dulu kakak nih untuk aspek penilaiannya. Ada A, ada B, ada C. Nah, ini aja nih. Kak Bayu, silakan. Berat. Nanti boleh kan minta ininya apa? Yang PowerPoint ini nih buat patokan kita aja, buat patokan. Oh, ntar inilah mas saya di screenshotin. Ya boleh. Oke, siap di screenshotin. Biar kita bisa patokannya kayak gini gitu. Oke, siap. Apa yang dijelaskan. Siap. Ya, masih.
Terus selanjutnya ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini udah kan yang kemarin ya. Ada beberapa yang udah, ada yang belum nih. Segera juga ya refleksi tatap muka nih. Pakai yang what, know what, so what. What, so what, and know what. Seperti itu. Kak Gilang silakan. Kak, mau nanya kalau misalnya kita pakai yang SEM, itu Ya. modul ajar juga pakai nggak sih, Kak? Pakai tetap. Oh, Tetap pakai. Nah, terus penilaiannya gimana berarti tuh kalau pakai isiannya SEM? gimana tuh, Gitu. Kak? Ada contoh nggak, Kak? Saya belum kebayang dah kalau SEM pakai ada modul ajarnya. Nah, kemarin itu ketika saya jadi peserta, SEM ini dititik beratkan untuk jenjang-jenjang yang kira-kira sudah bisa dilakukan secara utuh, karena SEM ini kan harus utuh. Jadi nggak bisa ya udah main game nih, wasitnya aja. Nah, itu nggak bisa. Terus ya udah nih main game, jadi pelatihnya aja. Itu nggak bisa juga. Jadi harus utuh dari atas, dari A sampai Z-nya. Nah, makanya kemarin diarahkannya ke pendidikan gerak sama pendidikan kebugaran. Jadi seperti yang saya bilang sama Kak Bayu tadi, lebih mudahnya pendidikan gerak. Pendidikan kebugaran juga mudah, cuman memang mungkin akan ada banyak lembar yang di print seperti itu. Satu anak bisa 2-3 lembar kalau pendidikan kebugaran. Kalau pendidikan gerak kan boleh di print boleh enggak tuh. Kalau kita pakai kita pakai kebugaran kan banyak yang di print. Nah, untuk SEM sendiri jenjangnya mungkin diperhatikan juga, terus harus utuh semuanya tuh dari A sampai Z-nya. Lalu modul ajarnya juga apa SEM-nya, terus penilaiannya juga seperti apa, itu harus diperhatikan tuh kayak gitu. Untuk contohnya sendiri nggak ada, saya pribadi nggak megang untuk contoh modul ajaran pakai SEM gitu kan. Cuman SEM ini kan bisa sebagai alternatif sebetulnya. Alternatif di mana ketika kebugaran sudah sering dilaksanakan, pendidikan gerak sudah sering dilaksanakan, nah kita coba yang lain SEM seperti itu. Dan ini memang kemarin ada yang monep kan, yang monep mungkin menitik beratkannya SEM ini kepada jenjang-jenjang yang menengah atas seperti itu. Titik beratkannya untuk SD agak saklek, jangan gitu. Untuk SMP ya dipikir-pikir dulu, tapi lebih baik jangan dulu gitu. Untuk menengah atas ya boleh lah seperti itu. Oh iya. Oke, Kak. Nah, oke. Silakan, ada yang mau bertanya lagi tentang aksi nyata? Tapi dari semua ini ya kakak-kakak ya, jangan khawatir penilaian seperti apa, isi videonya seperti apa, dan modul ajaran seperti apa. Titik berat saya di sini paling utama titik berat saya di sini nih. Nah, di sini. Titik berat saya di sini nih. Waktu terutama nih. Buat video dari hari ini bisa sampai tanggal 17. Ini dia, dan ini yang diuploadnya. Modul ajar dan linknya. Nah, itu titik berat saya itu aja. Isinya seperti apa, kakak jangan khawatir. Karena yakin ketika kakak buat tidak jauh beda dari yang biasanya dibuat. Dan tidak akan melenceng juga gitu. Kan nggak mungkin bikin videonya bola, ntar RPP-nya pasti gitu kan. Nggak mungkin lah, pasti juga. Kasih juga seperti itu. Video dan modulnya pasti juga seperti itu. Pokoknya titik berat saya sih hanya ini sih sebetulnya, dan yang ini hanya contoh, jadi jangan jadi patokan resmi, karena patokan resminya hanya ini maksimal 30 menit ya, ini maksimal 30 menit kegiatan pembelajaran inti, itu titik beratnya aja. Untuk yang mungkin silakan pakai, karena kan mungkin udah konsultasi juga sama lah ya. Jadi istilahnya mah untuk guru PPG guru tertentu tahap 3 ini, UKIN ini kayak apa ya? Kayak aksi nyata PKG tapi agak duluan lah kayak gitu.
agak duluan. Itu. Titik beratnya itu aja, yang lainnya tenang aja lah pokoknya. Bisa dikondisikan dan disesuaikan. Ini refleksi. Yang refleksi ya, samalah kurang lebih proses refleksi. Terus selanjutnya rubrik penilaian refleksi. Nah, ini refleksi yang nanti ya, refleksi apa? Refleksi aksi nyata AN4. AN4-nya seperti ini nanti. AN4. Oke, lini masa. Nah, ya. Pokoknya ada waktunya hanya kurang lebih 8 hari atau seminggu lah ya. Senin sampai Jumat minggu depan ini harus dilaksanakan ini. Ini diskusi tanya jawab sudah. Oke, penutup. Oke, sebelum ke penutup, karena room chatnya masih kosong, tadi sengaja saya skip aja dulu untuk kegiatan di room chatnya, karena biar sudah terjelaskan semua, baru kita manfaatkan room chat nih sekarang nih. Oke, kakak masih ada waktu selama kurang lebih 23 menit. Ya, oke. Nah ini harus dituliskan di room chat nih. Nah, oke. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini silakan kakak tuliskan di kolom chat sebagai bahan refleksi saja. Silakan.
Baik Kakak, dilanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kalau sekarang strategi mengajar. Sudah sejauh mana pemahamannya? Silakan Kak. Baik Kakak, selanjutnya pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak. Sejauh mana Kakak memahami beberapa model atau gaya mengajar yang kemarin sudah dipelajari. Ada model atau gaya komando sampai gaya belajar mandiri. Nah, itu sejauh mana pemahamannya direfleksikan, silahkan tuangkan di kolom chat.
Baik kakak, silahkan sekarang ke model pendidikan kebugaran. Setelah kita pelajari model pendidikan kebugaran di tatap muka kemarin, bagaimana pemahaman kakak atau sejauh mana pemahaman kakak memahami model pendidikan kebugaran untuk diterapkan ke peserta didik di sekolah masing-masing. Silakan Kak, dituliskan dalam kolom chat. Baik kakak, selanjutnya sejauh mana kakak memahami SEM? Mungkin SEM ini baru ya kita ketahui.
buat saya pribadi SEM ini hal baru gitu ya. Nggak tahu kakak mungkin baru atau tidak pernah mendengar di luar kegiatan PJOK, udah pernah atau belum mendengar SEM ini. Nah, kira-kira ketika kemarin kita praktekkan SEM ini, apa yang menurut kakak, oh ini halnya menarik, atau ini mungkin bisa diterapkan, atau mungkin ini belum bisa diterapkan. Sejauh mana memahami SEM dalam pembelajaran di sekolah? Silakan kak. Baik, yang terakhir, setelah kita pelajari asesmen otentik kemarin hari Rabu, kira-kira kakak apa yang bisa kakak dapat nih dari asesmen otentik gitu? Sebelumnya apakah memang sudah melaksanakan asesmen otentik, atau sebelumnya masih asesmen yang bergerak dasar gitu, gerak dasar, misalkan shooting doang atau dribble doang seperti itu. Dan juga gimana nanti menurut kakak penerapannya di sekolah nih? Silakan kak. Silakan.
Baik kakak, terima kasih bagi yang sudah menuliskan di kolom chat untuk beberapa refleksi pemahaman masing-masing kakak ya terhadap apa yang sudah kita pelajari di tatap muka kemarin. Ya. Baik, pada pertemuan hari ini tidak lain dan tidak bukan mempersiapkan untuk aksi nyata ya kakak ya. Saya harapkan minggu depan sudah terkumpul semua, sudah diupload di LMS. Jadi ada waktu kurang lebih 11 hari lagi sampai ke batas waktu akhir pengumpulan aksi nyata. Dari 11 hari tersebut mungkin bisa kakak gunakan dari sekarang menyiapkan modul ajarnya dan tag videonya. Jangan khawatir kalau videonya ada gangguan dan sebagainya macamnya, karena ini bukan seperti UKIN yang harus sempurna, tidak apa-apa. Ini apa adanya saja, yang penting dipilih saja mau pendidikan gerak, mau pendidikan kebugaran atau SEM ya kakak ya. Jangan lupa asesmen otentiknya dibuatkan di modul ajarnya. Jangan takut salah untuk asesmen otentik, untuk contohnya sudah banyak dan saya harapkan kakak-kakak untuk asesmen otentik ini bisa menyusunnya sendiri gitu. Jadi apa yang akan dinilai sama kita itu kita bisa pahami terlebih dahulu. Kalau kita pakai asesmen orang kan belum tentu kita bisa paham apa yang akan dinilainya gitu. Jadi untuk pengumpulan aksi nyata tanggal 19 November nanti kita ketemu lagi tanggal 19 November itu adalah batas akhir aksi nyata ya. Untuk tag videonya tidak lama, hanya 30 menit sampai 40 menit lah maksimal ya. Disesuaikan saja, dikondisikan saja. Nah, selama kita tidak ada tatap maya, saya berharap besar pada kakak semua bagi tugas-tugas yang masih kosong untuk segera diisi kakak ya. Karena tidak akan terasa lagi kurang dari 1 bulan ya, atau mungkin 1 bulan lagi PKG kita udah selesai nih. Dan saya sangat-sangat berharap 13 orang ini yang sekarang aktif mengikuti kegiatan daring maupun luring itu lulus semuanya, dan juga mohon tugas-tugasnya dikumpulkan. Kalau dari saya tidak bisa berbuat lebih banyak kecuali menilai tugas-tugas kakak-kakak. Jadi kalau tugasnya ada bisa saya nilai atau bisa saya checklistkan. Kalau tidak juga saya bingung apa yang harus dinilainya seperti ya kakak ya. Jadi masih kira-kira kita ada kosong 11 hari tidak tatap maya, bisa digunakan untuk melaksanakan tugas aksi nyata dan juga pengumpulan tugas-tugas bagi yang belum. Untuk tugas-tugas yang belum apa saja, insya Allah besok hari Sabtu saya rekapkan ya. Kalau saya ada waktu senggang, saya rekapkan nanti. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan kakak-kakak ya. Sudah dekat ke sholat Jumat dan juga mungkin mudah-mudahan waktu perekamannya cukup 1,5 jam. Terima kasih dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di tanggal 19 November hari Hari Selasa ya. Minggu depan, Selasa depannya lagi tanggal 19 November kita ketemu untuk refleksi hasil aksi nyata, dan saya berharap semuanya di tanggal 19 itu sudah mengumpulkan video aksi nyata di LMS. Ya. Terima kasih kakak-kakak, saya akhiri untuk hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan kata-kata kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Lutfi. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kolom. Kolom. Gas, kelas 6. Kalau sih nanti tanggal 27 itu kan ada